Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Nah, di belakang kita ada pohon kecil. Lengkeng. Lengkeng ya? Wah. Ini pohon OBP kita waktu edisi kedua rasanya. Wow, waktu tahun itu. 2023. Mas ada buahnya. Ini Ntar, kayaknya logikanya dari 2023 harusnya dia gede dong. ya kan bisa di Dipangkas. Oke, dipangkas. baik. Dadah pohon kenangan. Jadi kecil banget. Oke, sahabat OBP, masih di suasana bulan Ramadan. Bagaimana puasanya? Bagaimana mengisi aktivitas bulan Ramadannya? Semoga semakin banyak aktivitas sahabat OBP semuanya untuk mengisi bulan Ramadan dan semuanya mendapatkan pahala atau ganjaran pahala yang banyak banget dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan kali ini, di tahun ini, kok OBP sering banget ya muncul ya Bu ya? Alhamdulillah. Justru itu kita ingin fastabiqul khairat, Masya Allah. mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang tadi yang diridhoi oleh Allah gitu. Jadi sangat sayang waktu itu kalau untuk perkara yang bahagia gitu. Masya Allah. Ya tidur sih boleh-boleh gitu. Jadi kita nih syutingnya habis tidur. Ya, mudah-mudahan video-video kita selama Ramadan ini yang menemani sahabat OBP semuanya melakukan aktivitas apapun banyak manfaatnya sahabat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk konten buat sahabat OBP semuanya. Ya, di kali ini kita mau bahas satu topik, ngobrolin sama sahabat OBP. Pernah nggak ini sebenarnya identik dengan kata-kata jihad gitu ya? Karena apa namanya, di sini tema kita yang mau kita bawakan itu adalah tentang ini, ketika tiga kekuatan itu menyatu saat Ramadan. Wah, kekuatan apa itu? Masya Allah, iman yang terutama ya Bu ya, Masya Allah. Dan di sini mau kita awali gini dulu. Ramadan itu mungkin ada yang tahu sahabat OBP, Ramadan itu ternyata identik dengan perbuatan aktivitas jihad gitu ya. Apa namanya, aktivitas yang dilakukan oleh dari masa Rasulullah sampai para sahabat dan kemudian setelahnya. Di sini dari masa sejarah memperlihatkan bahwasanya sejak masa Rasulullah itu Ramadan itu jadi bulan jihad atau bulan penaklukan, dan kaum muslimin di sini tidak akan menjadi lemah karena berpuasanya, apalagi bermalas-malasan. Justru disinilah semangat perjuangan para kaum muslimin pada saat itu, pengorbanan itu bergelora, Masya Allah. Jadi bukan bermalas-malasan ternyata. Karena justru karena Ramadan itu kan cuma sebulan gitu ya. Iya. Sebentar banget gitu. Sebentar banget itu tidak terasa, sebulan lewat gitu. Jadi dimana yang kalau tadi kata Budian ya, tiga kekuatan menyatu pada saat Ramadan itu sebenarnya Allah menetapkan bulan Ramadan ini gitu ya untuk mewujudkan misi agung yang krusial gitu pada zaman Nabi Muhammad SAW itu bukan tanpa alasan gitu. Apa gitu? Jadi yang pertama itu kan kita tahu peristiwa perang Badar ya. Nah 17 Ramadan itu terjadi, dikatakan juga sebagai Yaumul Furqan. Al-Furqan. Jadi hari penentuan. Kenapa? Karena gitu ya, itu momen perang Badar Kubra itu dimana kalau kaum muslimin kalah gitu ya dengan jumlahnya yang 1:3 itu musnahlah Islam itu bahasanya itu, karena di situ ya saking betapa dahsyatnya peristiwa perang Badar itu, Rasulullah itu pun berdoanya tuh dengan nada tuh dan tanda kutip mengancam gitu ya. Jadi doa Rasulullah itu, ya Allah, jika kelompok yang sedikit ini kalah gitu, maka setelah ini engkau tidak akan pernah lagi disembah. Hadis. Jadi doa Rasulullah ini gitu sampai seperti itu kayak gitu. Nah, minta Allah ini memenangkan kaum muslimin gitu dengan jumlahnya yang jauh gitu ya dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Sampai saat itu Sayyidina Abu Bakar pun cukup Rasulullah doa yang beliau panjatkan itu sudah cukup gitu. Engkau sudah cukup dan Allah telah mendengar doamu.
Saking dahsyatnya berarti saking doanya. Dahsyatnya gitu. Jadi yang Rasulullah. Itu yang pertama gitu, krusial yang pertama. Nah, kemudian ada nih momen krusial lagi yang kedua itu terjadi di 20 Ramadan tahunnya itu 8 Hijriah, sahabat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu bersama 10.000 sahabat itu menaklukkan kota Mekah. Jadi Mekah itu bukan hanya Baitullah gitu yang menjadi perhatian dunia, tapi Mekah juga sebagai ibu kota Imperium Arab, Quraisy gitu. Dan juga ketika ibu kota ini jatuh ke tangan kaum muslim, maka seluruh jazirah Arab pun akan berbondong-bondong menyatakan ketundukannya pada negara Islam yang saat itu ada di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti di sini ya peristiwa Futuh Mekah itu kemudian ini terjadi setelah Futuh Mekah ya. Kemudian ada lagi perang Hunain di 8 Syawal, kemudian banyak lagi hal-hal yang lain, dan itu terjadi trigger jadi pemicunya, Masya Allah, dengan adanya penaklukan kota Mekah ini. Masya Allah. Dan itu bulan Ramadan ya. Jadi memang dua misi krusial tadi ya, misi yang sangat penting banget gitu dalam sejarah kaum muslimin dan menentukan kaum muslimin ini itu sebenarnya gitu. Kenapa Allah itu jadi di bulan Ramadan gitu? Padahal perang loh. Iya ya, semuanya kan atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah gitu. Maksudnya tuh terjadwalkankah perang tuh bulan ini gitu kan, enggak kan? Iya. Gitu. Jadi memang sebenarnya itu adalah dari sisi momen ketaatan di bulan Ramadan itu betul-betul teruji gitu. Iya. Nah, dimana itu ya sedang dalam puncak-puncaknya Budian, karena ya bayangkan puasa tapi dalam kondisi peperangan. Nah, makanya dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu dalam ungkapan yang beliau ungkapkan nih, jika kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan ketaatan kita, maka mereka pasti akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Nah, jadi memang modalnya kaum muslimin tuh dengan ketaatan itu gitu. Meskipun pada saat itu jumlahnya kaum muslimin tuh cuman ya tadi sedikit 1/3. Ketika perang Badar itu tadi ya, kan. Kalau dipikir-pikir kan ya nggak mungkin menang gitu dari sisi faktanya gitu. Dan nggak nunda juga gitu, nanti dulu deh gitu setelah Ramadan gitu. Kan nggak lemas tapi nggak, karena momen ketaatan itu ya yang jadi jadi kayak peristiwa sebelumnya kan setelahnya gitu yang perang Uhud itu. Nah mungkin kan kaum muslimin mengalami kekalahan ya, walaupun setelah itu juga dibalas juga oleh Rasulullah gitu ya dengan perang yang akhirnya perang mental gitu, lupa ya namanya apa, tapi nanti kita ingat perang itu dan menang juga kaum musliminnya. Nah, cuman di perang Uhud itu peristiwanya itu kan mengalami kekalahan karena dia ketaatannya mulai melemah gitu pada saat itu. Nah itu dia, berarti tadi kekuatan ketaatan sehingga Allah menjadikan itu momen krusial itu ada di bulan Ramadan gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah kekuatan doa. Kekuatan doa orang-orang yang berpuasa ini gak main-main, sahabat. Bayangkan di sini Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak atau tidak dipenuhi oleh Allah. Orang yang berpuasa, salah satunya ini ada orang yang doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Jadi doa orang yang berpuasa saat itu tuh membelah langit, mengguncang singgasana Allah sehingga tidak kuasa lagi Allah itu akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang berpuasa tadi. Bayangkan ketika dua kekuatan ini, kekuatan ketaatan, kekuatan doa orang berpuasa itu menyatu dan digunakan untuk misi agung, itu pasti insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah juga, dan juga nanti akan mengundang kekuatan yang ketiga. Karena tadi bahasan kita adalah 3 kekuatan di bulan Ramadan. Nah ya tadi pertolongan Allah yang ketiga. Oh iya benar. Iya. Jadi tadi ketaatan, doa dan pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Gitu. Karena kalau dari yang kedua tadi kan poinnya kemudian dari manusianya gitu. Iya benar. Dan yang kedua yang paling kuncinya juga adalah atas izin Allah gitu. Itu terjadi. Ini yang paling kita mohonkan gitu ya, supaya di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 47 nih nah, dimana di situ Allah berfirman, kami selalu berkewajiban untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah jadi kata-kata kuncinya tuh di kata beriman itu. Iya. Berarti ya bayangannya ketika
kita gitu melakukan aktivitas dakwah gitu di bulan puasa karena ketaatan kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah untuk dimenangkan dakwah ini. Yang berikutnya adalah pertolongan Allah, insya Allah pasti akan datang. Masya Allah, luar biasa. Inilah tiga kekuatan yang akan menyatu di bulan Ramadan, yang insya Allah kalau misalnya kaum muslimin itu teguh hatinya, kuat dan tetap percaya pada pertolongan Allah, insya Allah akan dimudahkan. Tapi jangan lupakan taatnya dulu dan juga doa kepada Allah. Nah, itu mudah-mudahan menjadi penyemangat kita semuanya menjalani sisa-sisa bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan jadi bekal semuanya dan kita merasakan Ramadan itu sepanjang tahun. Sekian dulu video kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton video-video kita lain kalau berkenan. Saya Dian Anjarwati. Mas Lihat. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.